Happy Good Friday semuanya. Saya percaya kita semua yang ada di sini bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kita. Amin. Dan kita mau ungkapkan rasa syukur kita pada hari ini lewat pujian dan penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya yang layak diagungkan, ditinggikan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Mari sembah Dia. Hanya Kau Tuhan yang hidupku, kuasa-Mu hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat suaramu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
telah menderita di kayu salib. Kau telah mengorbankan nyawamu untuk menggantikan aku. Agar kami boleh mempunyai hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan dirimu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Come on church, sing. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Ungkapkan rasa syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang besar. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur
Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Karena karya salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya satu orang pribadi yang mau mati, gantikan aku. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati pujian penyembahan pada hari ini. Kami mau Tuhan meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami Tuhan mau bersatu hati Tuhan. Untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Agar kami Tuhan boleh menerima kemuliaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk.
bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau menderita, gantikan Kau yang telah menggantikan. dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau
Tuhan untuk kembali duduk. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk merayakan kematian-Mu Tuhan. Memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Kami punya satu pribadi yang rela mati buat setiap kami. Kematian-Mu merupakan bukti penyerahan total-Mu di hadapan Allah. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami ada di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kematian-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur kami diangkat menjadi anak-Mu. Kami bersyukur kami ditebus hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dosa kami diampuni. Kami bersyukur sakit penyakit kami disembuhkan. Kami bersyukur Engkau ubah kutuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena oleh darah anak domba, setiap kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan berbicara bagi masing-masing kami. Kami siap mendengar, kami siap diberkati, kami siap dipulihkan. Di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyanyikan, kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak satu lagu. Ya, tadi kita sudah menyembah Tuhan, berapa banyak di antara kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saya ingin mengajak kita untuk memuji Tuhan. Come on, kick. 1, 2, 3. Oleh darah anak, come on, bagi berdiri. Domba, mari kita bagi berdiri. Oleh kesaksian kita, oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, come on. Saya minta sigar untuk kedepan. Domba. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba, mari nyatakan sama-sama, kesamaan
keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sama-sama, sekarang tak tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, Pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa. Angkat tangan kita sama-sama, maju oleh darah anak domba. Mari nyatakan, belum semua tangannya di atas. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis di kakinya dong, kuasanya oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Cepat saja katakan, oleh domba. Lebih keras lagi jemaat Tuhan. Alright. Dihancurkan oleh, sama-sama, come on, team praise and worship. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah, 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 lagi, oleh darah, lagi katakan, oleh darah, lagi katakan, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tanggut bisa ngelandut. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beginilah jadinya kalau pengkhotbah ada juga WL ya. Haleluya. 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 Saudaraku dikasih Tuhan. Kita percaya kematian Yesus di atas kayu salib merupakan bukti penyerahan total. I surrender. Bukti penyerahan total Tuhan Yesus kepada Bapa. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Mari saya minta. Di dalam Matius pasal 26. Next slide, ayat 38 sampai 46. Silakan dibacakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Momen yang sangat penting bagi Tuhan Yesus selain ada di atas salib adalah ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Ini penentuan Bapak Ibu Saudara. Karena di Taman Getsemani ini saudara dikasih Tuhan, dia mengalami yang namanya pergulakan jiwanya. Bahkan kita sudah membaca firman Tuhan, dia mengajak murid-muridnya, orang-orang kepercayaannya untuk sama-sama berdoa. Tapi apa yang terjadi, kita juga sudah baca firman Tuhan mengatakan bahwa murid-muridnya diajak berdoa, malah apa saudara? Malah tidur. Kalau saudara diajak berdoa sama Bapak Gembala, doa atau tidur? Bisa ada yang doa, bisa juga ada yang tidur. Nah saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lihat sama-sama. Apa bukti kematian Yesus? Bahkan dari Taman Getsemani merupakan bukti bahwa Yesus merupakan sikap yang begitu luar biasa, penyerahan total kepada Bapa. Kita melihat yang pertama saudara, peristiwa kematian Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus berserah dengan terus berjaga-jaga di dalam roh melalui doa. Alkitab mengatakan tadi kita sudah baca, hatiku sangat sedih kata firman Tuhan. Dia ajak murid-muridnya tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia minta murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Bahkan ayat 40 dikatakan, dia bertanya kepada murid-muridnya ketika mendapati mereka tertidur, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bahkan ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Soalnya dikasih Tuhan, Yesus tahu walaupun dia Allah, dia membutuhkan yang namanya doa, hubungan dengan Bapa. Karena dia mengerti ketika di atas salib dia akan mengalami perpisahan seketika dengan Bapa. Oleh karena itu ketika dia tahu bahwa dia akan mengalami perpisahan seketika dengan Bapa. Di dalam waktu kekekalan dia tidak pernah mengalami perpisahan dengan Bapa. Tetapi ketika di atas salib menebus dosa, menebus hidup kita, menyelamatkan kita, menanggung semua dosa umat manusia. Disitulah terjadi perpisahan antara Yesus dengan Bapa. Oleh sebab itu dia menggunakan momen-momen yang sangat penting ketika ada di Taman Getsemani untuk berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan, berjaga-jaga di dalam roh, saudara. Lalu dikasih Tuhan. Lukas pasal 22 juga mencatat ayat 40. Tolong dibacakan.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan di dalam Injil Lukas lebih jelas lagi. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengalami ketakutan. Berapa banyak di antara kita pernah mengalami ketakutan? Saudara pernah mengalami ketakutan? Bukan mentang-mentang Yesus anak Allah dia tidak mengalami ketakutan, saudara. Dia manusia sejati. Oleh karena itu surat Ibrani mengatakan apa? Karena dia pernah ngalamin susahnya jadi manusia. Mengalami pencobaan manusia. Dia mengerti perasaan kita. Kita punya satu imam besar agung yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara dikasih Tuhan, jauh sebelum saudara mengalami ketakutan. Yesus sudah mengalami ketakutan. Ketakutan terbesar dia bukan kematian, tapi perpisahan dengan Bapaknya, saudara. Maka firman Tuhan katakan apa? Ayat 43 Lukas pasal 22. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara ketika kita mengalami ketakutan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketakutan? Makin sungguh-sungguh berdoa. Amin saudara. Makin sungguh-sungguh berdoa. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Mungkin kau mengalami ketakutan. Mungkin kau mengalami kecemasan. Mungkin kau mengalami kekhawatiran. Keadaan dunia tidak menentu. Tapi firman Tuhan mengatakan Yesus menjadi teladan buat kita. Teladan berdoa. Di taman Getsemani dia berjaga-jaga di dalam roh. Melalui doa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Allah sanggup mengutus malaikatnya. Untuk memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Karena di dalam doa terletak kekuatan orang percaya. Haleluya. Pada saat kita berdoa, Allah sanggup mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sama juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bapa di sorga perintahkan malaikatnya. Untuk apa? Memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Yes. Karena pada saat kita berdoa, roh kita, your spirit, roh kita berjaga-jaga dan mengantisipasi setiap pencobaan yang akan datang. Tuhan bilang sama murid-muridnya, berjaga-jaga berdoalah. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, kamu pasti jatuh. Orang berjaga-jaga aja masih bisa jatuh. Betul apa betul? Apalagi tidak berjaga-jaga. Amin saudara. Mari saudara dikasih Tuhan. Kegagalan Petrus dan murid-muridnya terletak di mana mereka tidak berdoa. Tapi luar biasanya. Ya, ini yang Tuhan kerjakan. Coba kita lihat satu ayat, satu bagian. Pesan Tuhan Yesus kepada Petrus. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Tolong dibacakan. Di slide ada. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Perhatiin, Simon, dipanggil nama kecilnya ya. Simon, ada di sini namanya Simon. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa. Perhatikan loh, murid-muridnya gak doa. Tapi Tuhan Yesus doakan mereka. Dan kita bersyukur ketika Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dia menjadi pendoa syafaat saudara dan saya. Haleluya. Nah, kita lihat beberapa ayat tentang doa saudara. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, Yes. berdoalah setiap waktu di dalam roh. Amin. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan, dalam segala doa dan permohonan.
Saudara masih berdoa kepada Tuhan? Saudara masih bermohon kepada Tuhan? Saudara dikatakan berdoalah setiap waktu. Sama-sama katakan setiap waktu. Amin saudara. Artinya apa? Tuhan mau doa itu menjadi bagian hidup kita. Menjadi disiplin rohani dalam hidup kita. Yesus menjadi teladan. Injil Lukas dikatakan menjadi Injil doa. Di situ banyak sekali dikatakan Yesus berdoa. Yesus mengasingkan diri untuk berdoa. Yesus sedang berdoa. Saudara dikasih Tuhan, Yesus menjadi teladan bagi kita ketika di Taman Getsemani. Dia memberitahukan kepada kita. Penantian ketika dia harus menghadapi salib. Sesuatu yang akan dihadapi. Hal yang besar bagi Tuhan. Tapi dia lakukan dengan berdoa. Berdoalah dikatakan setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus yang untuk segala orang kudus. Ketika kau berdoa, kau sedang berjaga-jaga. Bilang kanan kirimu, ayo berdoa dan berjaga-jaga. Amin saudara, mari kita berdoa. Yesus berserah sambil terus berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga dan berdoa. Saya mau kasih tahu, itu merupakan kalimat perintah yang harus terus-menerus dilakukan. Artinya gini, hari ini kamu berdoa dan berjaga-jaga. Besok kamu juga berdoa dan berjaga-jaga. Besoknya lagi juga kamu berdoa dan berjaga-jaga. Besoknya lagi juga kamu berdoa dan berjaga-jaga. Besoknya lagi kamu juga berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa harus terus-menerus berdoa dan berjaga-jaga? Karena kamu gak tahu kapan iblis cobain kamu. Halo? Ada di antara kita bisa tahu kapan iblis cobain kita? Ada punya sinyal gitu, kayaknya bentar lagi iblis mau godain gue nih. Tahu nih gue nih, ada sinyal-sinyal gitu tuh. Kalau perut telat makan ada sinyal kan. Bunyi gitu ya, keroncongan kan. Tapi saudara bisa tahu, kira-kira nih kayaknya iblis mau godain gue nih. Tahu nggak? Nggak tahu. Makanya harus terus-menerus berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Membacakan. Tetaplah berdoa. Singkat ya. Sama-sama katakan apa? Tetaplah berdoa. Dalam terjemahan King James Version. Pray without ceasing. Berdoa tanpa henti. Berdoa tanpa henti. Amin. Sama-sama katakan berdoa tanpa henti. Berdoa itu katanya nafas hidup orang percaya. Kalau engkau berhenti bernafas, kalau engkau berhenti berdoa, rohanimu mati. Amin. Amin saudara. Kita lihat yang kedua. Penyerahan total apa yang dilakukan Yesus? Yang kedua, berserah kepada kehendak Bapa. Jadi doa itu bukan berarti kita transaksional. Supaya kehendak kita jadi kehendak Bapa. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, kita pengen kehendak kita yang jadi kehendak Bapa di sorga. Tapi Tuhan mengajarkan kita. Di Taman Getsemani. Tolong dibacakan Matius 26, 39, 42. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Sama-sama katakan apa? Jadilah kehendakmu. Penyerahan total Tuhan Yesus ketika dia berkata apa? Jadilah kehendakmu. Sekiranya mungkin, awalnya ya nego sama Bapak di surga. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, cawan kengerian ini lalu daripadaku. Cawan kengerian. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ia pergi untuk kedua kalinya berdoa katanya, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kita selalu bertanya ya, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Betul? Tidak ada yang tidak mungkin, betul? Tapi ada satu yang tidak mungkin. Ini, cawan ini lalu daripadaku. Jikalau cawan ini
tidak mungkin. Perhatikan baik-baik. Ini saya dapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ada kalanya Bapak bilang tidak mungkin, memang kamu harus lewati itu. Saya mau tanya, mungkin nggak domba-domba ketika ingin menemukan padang rumput tidaklah melewati lembah kekelaman? Bisa mungkin, bisa tidak mungkin. Tapi Tuhan didik umatnya. Kata Tuhan, kamu harus lewat lembah kekelaman. Amin saudara. Ikut Yesus itu bukan kelimpahan aja. Ikut Yesus itu bukan senang-senang, happy-happy, diberkati, kemakmuran, banyak duit, investasi. Hati-hati pendeta banyak investasi bodong juga saudara. Ayo siapa yang mau ke sorga investasi. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Satu hal yang tidak mungkin Bapak kerjakan, yaitu apa? Cawan tidak diminum. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan sanggup lakukan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau kita baca ayat ini, kita dapat sesuatu dari Tuhan. Ada kalanya Bapak bilang, tidak mungkin. Memang kamu harus meminumnya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendak. Berserah itu artinya apa? Percaya walau kamu tidak lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amin saudara. Amin. Berserah itu artinya kamu tetap percaya walaupun kita nggak tahu Tuhan lagi ngapain nih dalam hidup kita. Apa yang sedang Bapak kerjakan dalam kehidupan Yesus. Sampai Tuhan Yesus menyadari tidak mungkin cawan ini lalu. Kecuali aku meminumnya. Saudara dikasih Tuhan, satu ketidakmungkinan yang Bapak kerjakan. Tapi dengan demikian, di dalam Yesus segala sesuatu itu mungkin. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita sedang menghadapi pergumulan apapun, jadilah kehendak-Mu. Ya, jadilah kehendak-Mu. Berserah loh, bukan pasrah. Kalau pasrah mau mati, matilah, mau hidup, hiduplah. Kalau pasrah apa? Yesus gak akan menyelamatkan kita. Kita pasti binasa, itu pasrah. Tapi dia berserah, dia tahu. Dia harus menyerahkan dirinya. Yang ketiga saudara, kita belajar apa dari kematian Yesus? Berserah demi rencana keselamatan. Berserah demi rencana keselamatan. Siapa? Saudara dan saya. Kalau Yesus gak berserah. Karena dia pernah katakan kepada Pilatus, tidak ada satupun yang dapat mengambil nyawaku. Kecuali aku menyerahkannya. Kalau dibacakan Matius 26. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Dikatakan tidurlah sekarang, dia berkata kepada murid-muridnya 3 kali berdoa, 3 kali nengok muridnya lagi ngapain? Tidur. Kalau saudara jadi Tuhan Yesus kira-kira gimana ya? Ngamuk gak? Hah? Ngamuk gak saudara? Ngamuk ya? Kesel ya? Tidurlah sekarang. Sampai Tuhan bilang gitu, ya wis tidurlah. Yang mau tidur, tidurlah. Tidurlah sekarang dan istirahat. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia tahu. Yudas dan pasukan Romawi datang. Dia menyerahkan diri. Demi keselamatan saudara dan saya. Amin. Di dalam Lukas pasal 23 perhatikan ketika Yesus ada di atas salib. Tolong dibacakan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Amin. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Coba perhatikan, Yesus mengalami penderitaan berapa jam? Disalib dari jam 9 pagi, betul ya? Mati jam 3 sore. Ngalami penderitaan badaninya berapa jam? 6 jam. Tapi penderitaan jiwanya 30 tahun sekian. Betul ya? Dia Allah tanpa dosa, tinggal di antara orang berdosa. Saya kasih ilustrasi deh. Saudara orangnya bersihan nih. Ditaruh di satu tempat yang kotor luar biasa. Menderita gak jiwamu? Hah? Menderita gak jiwamu? Mau tidur di ranjang, ranjangnya ada pup. Temboknya banyak kotoran. Engkau orang yang bersih loh. Kau ditaruh tempat seperti itu menderita gak jiwamu? Bayangkan loh, Yesus tanpa dosa. Dia menjadi bayi lahir di antara orang-orang berdosa. Bahkan bersentuhan dengan orang berdosa. Dan kita bersyukur berulang kali saya katakan, kita punya Tuhan yang tidak suka jaga jarak. Bahkan dia rangkul orang berdosa. Dia rangkul orang berdosa. Betul saudara? Ya. Penderitaan badaninya 6 jam. Tapi perhatikan jiwanya, dia mengalami pencobaan yang begitu luar biasa. Surat Ibrani katakan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Namun dia tidak berbuat dosa. Haleluya. Itu luar biasa saudara. Dia menyerahkan nyawanya. Dikatakan, 47 ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Kalau Injil Markus mengatakan ketika kepala pasukan melihat cara matinya demikian. Kepala pasukan berkata, sungguh orang ini orang benar. Jadi ketika orang disalib pada zaman dulu saudara, itu seperti orang bisa lalu lalang lewat. Jadi orang gak kenal nih siapa yang disalib, tapi orang lalu lalang pasti bilang gini, mati lu gitu. Di bawah tuh pasti orang lewat gitu. Saya dulu punya teman bilang gini, wah kayaknya enak ya hidup di zaman Yesus. Seandainya aku jadi murid Tuhan pada zaman itu. Bersyukur kau jadi murid Tuhan. Siapa tahu kamu orang yang paling pertama menghina Yesus di atas salib. Bener juga ya. Ya udah enak zaman sekarang kata dia. Jadi ketika orang disalib, itu orang bisa lalu lalang saudara. Maki-maki yang disalib. Dan orang yang disalib biasanya balas maki-maki juga. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada tipu, tidak ada kecaman yang keluar dari mulutnya Tuhan ketika ada di atas salib. Tapi dia menyerahkannya kepada Bapa. Makanya ketika mati, firman Tuhan katakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia lihat, wah ini orang kok luar biasa ya. Disalib tapi kok tidak ada satu kata pun caci maki. Kita mengatakan, dia tidak balas caci maki dengan caci maki. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini kau sedang dicaci maki, belajarlah dari Yesus. Kalau engkau hidupmu merasa hidupmu paling susah, ingat Yesus pernah mengalami kesusahan yang paling susah dalam hidup. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Nah Rasul Paulus dia bahas tentang kenosis, saya mau bahas ini. Rasul Paulus menuliskan akan ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam rangka keselamatan umat manusia dari dosa. Filipi pasal yang kedua, tolong dibacakan, ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, ini dia, tidak menganggap kesetaraan. Kristologi mengatakan bahwa Kristus itu setara dengan Allah. Tapi waktu dia jadi manusia, Alkitab mengatakan dia setingkat di bawah malaikat untuk seketika waktu lamanya.
Tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita kan kalau punya milik, ini udah jadi milik, pengennya dipertahankan, betul ya? Ini hak milik. Nah, ini hak milikku. Nah gitu kan, dunia kan ngajarin gitu, hak. Makanya ada istilah apa? Hak asasi. Perjuangkan hak. Wis. Perjuangkan hak. Di sini sekarang banyak SJW, Social Justice Warrior katanya. Memperjuangkan hak. Memperjuangkan hak wanita. Memperjuangkan hak anak-anak. Hak. Kita punya hak. Harus dipertahankan. Wih, ini anak Allah gak mempertahankan miliknya. Wih. Jadi bukan mentang-mentang anak Allah. Gue anak Allah, mau ngapain lu? Kan banyak ya, mentang-mentang anak pejabat yang ngelakuin apapun yang dia mau ya. Baru anak pejabat. Baru anak pejabat loh. Yesus anak Allah. Dia gak mentang-mentang dirinya Allah. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Next slide. Kita lihat perbandingan ayat ke-7. Nah, melainkan telah mengosongkan dirinya. Empty. Become empty. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Seharusnya dia punya hak untuk dipertahankan. Aku ini Allah loh. Kamu berani-beraninya menyakiti aku loh. Mungkin pertama kali dia bisa nampol tuh ke Petrus. Berani-beraninya nyangkal gua lu, mampus kau. Lu nyangkal gua 3 kali. Di neraka lu dibakar 3 kali lu. Tapi dia gak pakai hak itu, saudara. Ini ya, kita ikut Yesus tuh gak enaknya di sini nih. Ada kalanya Tuhan ajar kita supaya kita tidak mempertahankan hak kita. Amin. Berapa di antara kita mau jadi serupa dengan Yesus? Mau serupa dengan Tuhan? Mau serupa dengan Yesus? Ketika engkau belajar tidak mempertahankan hak, engkau lagi belajar serupa dengan Yesus. Ini hakku, ini milikku, ini hakmu. Bahasa Indonesia masa kini dikatakan sebaliknya ia melepaskan semuanya. Lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Padahal dia Allah. Tapi dia gak pakai hak kealahannya itu untuk semena-mena. Dalam terjemahan King James Version, but made himself of no reputation. Orang kan suka cari reputasi ya, tapi Yesus gak suka cari reputasi. Jadi kalau kita melayani Tuhan masih suka cari reputasi, itu bukan anak Yesus, anak Lucifer. Karena Lucifer yang suka cari reputasi, betul? Yang hendak menyamai, yang hendak naik, yang hendak menyamai kan gitu ya. Lucifer yang cari reputasi. Saudara ingin serupa dengan Tuhan Yesus? Saudara ingin serupa dengan Yesus? Ini yang paling sulit saudara. Melepaskan hak. Tidak mempertahankan hak. Kenosis. 3 poin terakhir, perhatikan. Apa itu kenosis? Dia membatasi keilahiannya. Next slide. Membatasi keilahian. Bukan berarti ketika dia jadi manusia, gak ada kealahannya. Kalau gak ada kealahannya gak bisa mengampuni dong. Tapi tetap ada. Di saat-saat tertentu dia pakai. Mengampuni orang berdosa, membangkitkan yang mati. Dia tahu pikiran manusia. Yesus tahu gak pikiran kita? Tahu gak pikiran orang ahli-ahli Taurat? Dia tahu. Tapi saat-saat tertentu dia gak pakai itu. Dia membatasi keilahiannya. Dia melepaskan haknya. Membuat dirinya tidak memiliki reputasi. Kitab Yesaya menggambarkan begitu luar biasa. Dan rupanya, Alkitab mengatakan, rupanya tidak lagi seperti anak manusia. Bayangkan. Saking sudah dihajar habis-habisan. Dilukai habis-habisan. Kitab Yesaya mengatakan, rupanya tidak lagi seperti anak manusia. Halo? Tuhan rela begitu. Supaya apa? Saudara setiap kita yang sudah ditebus Tuhan, jangan merasa jelek lagi.
Bilang kanan kirimu, jangan pernah merasa jelek. Yesus sudah pernah merasa paling jelek. Bahkan dikatakan rupanya, kebayang gak sih? Rupanya tidak seperti anak manusia. Supaya apa? Kita gak merasa jelek lagi. Tapi kita merasa hidup kita berharga di tangan Tuhan. Amin. 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 Oh yang aminnya kenceng kayaknya merasa jelek nih. Jangan lagi merasa, wah aku gini, wah aku gini lah. Kita mengatakan, kitab Yesaya mengatakan rupanya tidak lagi seperti anak manusia. Hancur luar biasa saudara. Kalau saudara hari-hari ini merasa bahwa hidupmu berada di titik terendah dalam hidupmu. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalami titik terendah dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Apa titik terendah Yesus? Dijual, dihianati oleh muridnya sendiri. Disangkal oleh orang kepercayaannya sendiri. Yaitu Petrus, salah satu dari 3 murid kepercayaan Tuhan Yesus. Disalibkan oleh bangsa pilihannya sendiri. Bahkan ditolak oleh saudara-saudaranya. Bulan ini kan kita ngomongin family ya. Ngomongin keluarga. Bayangin loh, ternyata yang menyalibkan, yang menyangkal, yang mengkhianati orang terdekat Yesus. Ring 1, keluarga loh. Keluarga. Betul apa betul? Ya, siapa Yudas? Bendahara. Siapa Petrus? Orang kepercayaan, selalu dibawa-bawa. Betul ya? Tapi perhatikan baik-baik, dia punya respon yang benar. Namun kita melihat bagaimana Yesus punya respon yang benar. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan bapaknya, dia tidak menyalahkan murid-muridnya. Karena ia mengerti bahwa ia harus mengalami titik terendah dalam kehidupannya sebagai manusia. Supaya apa? Rencana Allah digenapi melalui kehidupannya. Supaya apa? Dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara pernah dihianati? Boleh angkat tangan yang pernah dihianati? Yesus pernah ngalamin loh. Saudara pernah gak diaku? Karena aku kan teman kamu. Oh siapa aku gak kenal. Pernah saudara gak diaku? Coba saya mau tanya lagi. Siapa yang pernah dihianati? Siapa yang pernah dizolimi? Siapa yang pernah digosipin? Siapa yang pernah disangkal? Pernah semua nih. Kalau engkau merasa hidupmu paling buruk, Yesus ngalamin itu semua. Ada sebuah anekdot gini, kalau engkau merasa hidupmu paling menderita, lihatlah John Wick. Dia perasa paling menderita, tapi dia balas dendam ya. Yesus tidak balas dendam. Makanya kalau saya lihat film-film ya, makanya saya bersyukur gitu, wah pentingnya pengampunan. Betul ya? Betul ya? Iya, makanya kalau John Wick ada pengampunan, itu udah gak ada John Wick chapter 4 tuh. Anjingnya dibunuh, mobilnya diambil, dia gak akan balas dendam. Oh iya, pengampunan datang ke gereja. Kelar itu, 30 menit kelar filmnya. Kalau engkau pernah ngalami titik terendah dalam hidupmu, perhatikan baik-baik. Tuhan pernah ngalami itu supaya engkau dimuliakan, diangkat menjadi anaknya. Amin saudara. Kita lihat yang kedua saudara. Kata kenosis itu artinya apa? Ini sama-sama bilang 2, 3. Untuk menderita daripada, lebih keras lagi 2, 3. Memilih untuk menderita daripada. Terkadang kalau kita apa? Lebih baik buat dosa daripada menderita. Tapi Yesus milih apa? Menderita daripada berbuat dosa. Kita lihat 1 Petrus pasal 4. Tolong dibacakan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Perhatikan baik-baik. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Pikiran itu senjata Bapak Ibu Saudara.
Betul apa betul? Saudara ditampilin orang nih, gak balas, menderita loh jiwamu. Hati berkecamuk, jiwa bergejolak, tapi muka harus tetap senyum. Oh iya, Tuhan berkati. Itu menderita loh. Betul betul? Diludahi orang, kamu cuma bilang terima kasih buat ludahnya, Tuhan berkati. Itu menderita enggak? Menderita. Tapi kalau engkau memilih menderita daripada berbuat dosa, engkau menang. Kau lagi belajar menjadi serupa dengan Yesus. Perhatikan baik-baik. Kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Oh iya, aku harus menderita. Lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Perhatikan baik-baik. Makanya upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Ketika Yesus menanggung dosa umat manusia, apa yang dihajar? Apa yang dihajar? Tubuh. Betul? Tubuh. Kenapa perlu tubuh? Tubuh keluar darah. Tubuh dihajar. Makanya kalau orang yang jatuh terus dalam dosa, tubuhnya bisa sakit. Daud, akhir hidupnya apa? Sakit. Karena apa? Jatuh dalam dosa. Tuhan hajar tubuh. Tapi biar jiwamu diselamatkan. Firman Tuhan katakan apa? Ini dia. Yesus telah menderita penderitaan badani. Allah tahu, dia bikin hukum. Upah dosa ialah maut. Yang dihajar apa? Tubuh. Makanya di dalam perjanjian lama, korban penghapus dosa itu apa? Domba harus mati. Harus mengeluarkan darah. Harus dihajar gitu. Perhatikan baik-baik. Tubuh. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau engkau belajar, aku ingin belajar seperti Yesus. Memilih menderita daripada berbuat dosa. Berantem nih suami istri. Wow. Terkadang tuh kita suka nada tinggi ya. Kamu sih lebih tinggi lagi. Dia kasih nada C, kita kasih nada D. Oke, kamu E, oke gue F. Kamu Fis, aku G. Kamu Gis, aku A. Kamu Bes, aku B. Kamu C, aku Cis. Naik terus. Coba, ketika pasanganmu tinggi, kamu bisa kasih nada rendah. Apa sih gini-gini? Oh iya mah. Itu menderita loh. Menderita enggak? Menderita loh. Iya loh. Kamu ini. Iya. Itu menderita loh. Coba. Makanya ya, bulan ini kan kita ngomongin keluarga ya. Coba latihan dulu di keluarga deh. Latihan dulu di keluarga. Apalagi kalau suami istri yang masih tinggal sama mertua. Teman saya kasih tips. Bagi bapak ibu, bagi suami istri yang masih tinggal sama mertua, saya kasih tips katanya. Ketika berantem di rumah mertua. Berantemnya adalah bisik-bisik. Nadanya boleh tinggi tapi bisik-bisik. Supaya tidak terjadi pertengkaran yang lebih besar, bisa nggak? Kosensen? Berantem sama Teni, bisik-bisik aja. Apa sih? Apa sih? Lalu saudara memilih kita kalau gitu bikin rumah yang di ujung hutan nggak ada yang denger. Perhatikan baik-baik. Mari, ini yang dilakukan Yesus. Memilih menderita daripada berbuat dosa. Yang terakhir, saya minta para pemain musik. Memilih untuk dipermuliakan Bapa melalui ketaatannya sampai mati di kayu salib. Yesus mengalami titik terendah sebagai bagian dari proses untuk kelak berada di titik puncak. Perhatikan, Yesus bisa ada di titik puncak kalau dia ngalamin dulu titik terendah dalam hidup. Ya, tolong dibacakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 Filipi pasal 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yesus kan anak Allah, betul? Saudara, cucu Allah. Enggak dong, kita adalah anak Allah. Yesus maha kuasa, kalau kita punya kuasa. Yesus maha tahu, kalau kita diberikan pengetahuan, bukan sok tahu. Yesus maha hadir, kalau kita bisa hadir. Tapi perhatikan baik-baik, ini yang membedakan kita, saudara dan saya, dengan Yesus, anak Allah. Perhatikan, ini yang kita nggak dapat, hanya Yesus yang dapat nih. Itulah sebabnya dikatakan kalau ayat 8, dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara mau dipromosikan? Saudara mau dipromosikan oleh Tuhan? Kuncinya ini, rendah hati sama taat. Amin. Kalau saudara mau dipromosikan rendah hati dan taat. Sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Promosi yang tertinggi yang belum pernah dicapai oleh siapapun juga. Allah sangat mendidikkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini yang kita nggak punya. Kita anak Allah. Yesus anak Allah. Yang bedain banget kita sama Yesus apa? Dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Kita nggak dikaruniakan di dalam nama Lukius sembulang, nggak gitu saudara. Di dalam nama Yesus. Ya, saya tidak dikaruniakan, saudara tidak dikaruniakan nama di atas segala nama. Hanya Yesus. Karena apa? Dia sudah taat sampai mati. Dia memilih dipermuliakan Bapa walaupun harus taat sampai mati. Karena kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14-15 saya akan bacakan. Ketika orang-orang itu, orang-orang Yahudi melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ada kesempatan loh dipermuliakan oleh manusia. Tapi firman Tuhan katakan ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia gak mau, dia gak suka dengan kemuliaan manusia. Halo Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kau ingin belajar serupa dengan Yesus, jangan mau kemuliaan dari manusia. Mari kita kejar kemuliaan dari Tuhan. Walaupun harus taat sampai mati. Walaupun taat, harus taat dengan susah payah. Tapi ujungnya kemuliaan dari Bapa di sorga. Kesimpulan ya Bapak Ibu Saudara. Yesus mati untuk menebus kita. Kematian yang merupakan bukti, next slide, slide terakhir, penyerahan total. Perhatikan. Berserah dengan terus berjaga-jaga di dalam roh melalui doa. Kematiannya mengingatkan kita bahwa dia berserah kepada kehendak Bapa. Yang ketiga, berserah demi rencana keselamatan, yaitu saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya minta WL Singer untuk bantu saya. Haleluya. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I give my life to you. All my burdens and my fears, I let it out, I let it go. I surrender all. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I
surrender all. Draw me close to your place. Guide my heart with grace in your hands. I surrender. Lord, I call your name. I call your name. I hear your voice searching for me. Searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees, here in your presence. I give my life to you, Lord. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down. I let it go. I surrender all. I surrender all. I surrender All to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me close to your grace. Guide my heart with Grace in your hands. I surrender. Sebagaimana Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa, berserah dan terus berjaga-jaga di dalam roh melalui doa, berserah kepada kehendak Bapa. Yesus belajar berserah demi keselamatan saudara dan saya. Mari setiap kita, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar dari Tuhan. Mungkin dalam hidup kita mengalami kepergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan pencobaan demi pencobaan. Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan, bagi penyerahan total kepada Tuhan. Tidak lagi suka mempertahankan hak apa yang harus kita pertahankan, tapi kita belajar kepada seperti Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak, Dia akan lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami, mengampuni kami, menebus hidup kami Tuhan. Haleluya. Saya minta untuk pelayan perjamuan boleh ke depan. I surrender. Oh, I surrender all. I surrender all. All to you, my blessed Savior. Draw me close to your grace. Guide my heart with grace in your hands. I surrender all. Hallelujah. Bapa di sorga,
Tiba saatnya sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Masing-masing kami sudah mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan akan membentuk kami. Kami boleh menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dia menderita. Dia mati atas kayu salib. Hanya untuk menebus Bapak, Ibu, dan saudara semua. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Supaya kami sebagai umat Tuhan mengerti akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa jadinya kalau Kau tidak mau mati buat kami? Kami semua akan binasa. Kami semua akan meluncur ke neraka ya Tuhan. Tapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapkan rotimu. Silakan duduk yang lain. Baik, kita angkat dosti kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang mencakanya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi peringatan kamu, aku. Bukankah roti yang kita bacakan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu. Cawan ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan buat kita semua. Mereka juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah yang setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita bersama syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian. Aku memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
semua jemaat Tuhan katakan terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terus keluarkan dari apa yang keluar dari hatimu. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan yang tak ternilai Tuhan. Untuk kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Suatu kesempatan yang baik Tuhan. Kami dapat memperingati perjamuan dengan-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas peringatan perjamuan biasa Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu yang terkulai. Kau disiksa Tuhan. Untuk kami Tuhan. Kami yang tak layak Tuhan. Untuk kami dekat dengan-Mu Tuhan. Engkau mengutus anak-Mu Tuhan. Yang sama seperti kami manusia. Tapi juga Dia Tuhan. Dan sebagai juru selamat kami Tuhan. Peringatan bukan hanya sekedar peringatan Jumat Agung Tuhan. Tapi kami benar-benar memperingati Tuhan. Kami telah menang atas dosa Tuhan. Kami tidak akan mengingat kehidupan kami yang lama Tuhan. Kami akan mengingat kehidupan kami yang lebih baik ke depan Tuhan. Sebab kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang tak ternilai Tuhan apapun. Dan kami tak sanggup membalasnya Tuhan. Bilur-Mu Yesus, Kau berikan Tuhan. Untuk setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sakit. Apapun yang dirasakan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus. Dengan iman kami sembuh. Amin. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Firman Tuhan menyatakan Tuhan. Kami terus berserah Tuhan. Tapi kami umat pemenang. Kami tidak menyerah Tuhan. Kami ingin terus menang Tuhan. Sebagai tahun kemenangan di tahun 2023 ini Tuhan. Kami terus memandang Engkau Yesus. Umat-Mu semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Semakin kami terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Seperti kami bangun pagi Tuhan. Pagi-pagi kami rindu. Kami mencari terus hadirat-Mu. Kami mencari terus Engkau Tuhan. Sebab tanpa siapapun Tuhan, kekuatan apapun Tuhan, takkan mampu Tuhan kami hidup tanpa Engkau Yesus. Siapapun kami Tuhan, apapun yang kami miliki Tuhan, kami tak mampu hidup tanpa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang luar biasa yang Kau berikan. Membuat kami berbeda Tuhan dengan dunia Tuhan. Dunia saat ini benar-benar tidak memiliki harapan. Tapi kami punya harapan yang baik Tuhan. Kami punya harapan yang kuat Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa hari lepas hari mengingatkan kami, menegur kami. Untuk kami terus intim dengan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kami terus berserah kepada Tuhan. Berjaga-jaga Tuhan. Dan kami terus berdoa. Karena itulah nafas kami. Karena itulah suatu hubungan yang Kau inginkan untuk kami Tuhan. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Momen yang sangat baik Tuhan. Kami ingat 7 April 2023 Tuhan. Pandemi memang masih ada Tuhan. Tapi Engkau terus memberikan suatu terang di depan kami Tuhan. Memberikan terang yang terus bercahaya Tuhan. Di mana kami terus juga ingin menjadi bercahaya dimanapun kami berada Tuhan. Pakai setiap umat-Mu Tuhan dalam momen ini Tuhan. Untuk kami menjadi berkat. Apapun yang kami miliki Tuhan. Talenta apapun, pekerjaan, yang studi, ibu rumah tangga pun Tuhan. Engkau akan pakai luar biasa. Terima Sehingga kasih. tempat ini Tuhan akan berbondong-bondong Tuhan. Orang mencari siapa yang ada di dalam kehidupan kami. Yakni Yesus Kristus sebagai juru selamat kami Tuhan. Pakai setiap umat-Mu tempat ini Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersekutu, bersahati Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara.
Tuhan berkati kepemimpinan kami Tuhan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan terendah Tuhan. Tuhan pakai mereka semua Tuhan. Setiap apapun yang akan menjadi keputusan, semua dari Tuhan. Dan kami umatnya akan tunduk dan menjalankannya. Dan juga memberkati kota Sukabumi. Setiap umatnya yang memberkati kotanya, kami akan percaya berkat itu juga akan memberkati umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, sebab Engkau sudah memberi yang terbaik untuk kehidupan kami. Biar pemberian ini dapat dikelola dengan baik untuk setiap kebutuhan operasional yang menjadikan pelayanan ini untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, baiklah kita akan berikan persembahan. Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan, haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara pada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sunnah, memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Bila Tuhan Yesus sendiri akan balas dan dengan berlimpah-limpah. Cara selanjutnya baptisan air yang akan kami laksanakan di ruang kana. Ada 14 saudara kita yang akan menyerahkan diri untuk dibaptis. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah pada hari Sabtu, ibadah TVF, dan hari Minggu Paskah, di mana kami adakan baktian sekali saja, pagi hari pukul 7. Biarlah Tuhan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi semua orang yang hadir di tempat ini, supaya mereka boleh berbondong-bondong datang berbakti dan memuliakan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tadakan tangan-Mu, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai petang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua bisa katakan amin.